Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran tematik. Masih semangat? Semoga masih semangat ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, masih di subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Disimak baik-baik ya, catat apa saja yang Bu Nanda sudah sampaikan. Di halaman 38 di buku paket ada sebuah gambar yaitu tentang iklan media cetak. Kita di semester 1 juga sudah belajar tentang iklan ya. Salah satunya iklan media cetak. Nah, Bu Nanda juga tampilkan di video. Itu adalah iklan media cetak yang merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Di situ iklannya tentang apa? Tentang untuk menghentikan membuang sampah ke sungai. Karena berdampak baik apa berdampak buruk kira-kira? Pasti berdampak buruk. Oleh karena itu, dengan adanya iklan media cetak yang telah disebarkan, maka iklan tersebut juga akan berpengaruh dengan baik kepada masyarakat. Selanjutnya, Bu Nanda mempunyai 2 buah gambar. Apa yang bisa dilihat di gambar-gambar yang sudah Bu Nanda tampilkan? Apakah kalian pernah menemui di lingkungan tempat tinggal kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang Bu Nanda tampilkan? Hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan hal tersebut? Nah, jadi gambar-gambar tersebut itu berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Namun, interaksi yang baik atau buruk? Interaksi yang berpengaruh buruk atau berpengaruh negatif. Jadi Bu Nanda mempunyai 2 gambar ini. Yang pertama, yang sebelah kiri adalah gambar timbunan sampah yang ada di sungai. Segitu banyaknya ya, itu adalah sampah-sampah yang tertimbun di sungai sehingga menyebabkan sungainya jadi tidak bisa mengalir. Kemudian jika terjadi hujan deras bisa mengakibatkan banjir. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah gambar laut yang dipenuhi oleh sampah-sampah. Kan laut yang sebegitu besarnya namun banyak sekali sampah-sampah. Padahal laut itu adalah tempat hidup makhluk hidup yang ada di laut. Apa saja? Ikan, terumbu karang ya. Nah, bagaimana terjadi kalau banyak sampah? Apa yang akan terjadi? Pasti akan merusak biota laut ya. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berpengaruh negatif. Bu Nanda tadi sudah menyinggung tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berpengaruh negatif, yang pastinya merugikan. Contohnya tadi apa? Membuang sampah sembarangan di sungai, di got, di parit itu ya, atau di laut. Nah, pasti akan menyebabkan banjir. Kemudian apalagi contohnya? Menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Itu sangat berbahaya ya. Jadi menebang pohon sembarangan tanpa izin, menebang pohon secara liar, kemudian dijual secara ilegal itu sangat membahayakan. Kemudian perburuan liar. Jadi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga mereka berburu hewan-hewan yang langka ya, hewan-hewan yang hampir punah, tinggal sedikit jumlahnya, namun diburu, kemudian dibunuh dan diambil anggota tubuhnya, kemudian dijual ya. Nah, seperti itu ya. Banyak sekali di Indonesia itu gajah-gajah seperti itu ya dibunuh oleh pemburu-pemburu liar. Nah, itu akan menyebabkan keseimbangan alam terganggu dan pasti sangat merugikan.
Selanjutnya masih kita bahas juga tentang kata kunci ya. Jadi di bacaan halaman 39 dan halaman 40 tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya bisa kalian baca sendiri ya di rumah. Setelah dibaca, kita juga bisa menemukan kata kuncinya. Masih ingat apa kata kunci? Kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Bu Nanda memberikan contoh kata kunci di paragraf 1, yaitu apa saja? Manusia, hidup, lingkungan alam. Untuk paragraf selanjutnya bisa dicari sendiri ya di rumah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 44. Ada bacaan yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Silakan dibaca. Nah, di situ menjelaskan tentang kewajiban seorang siswa. Di materi yang sebelumnya, Bu Nanda sudah memberikan penjelasan tentang hak seorang siswa ya. Nah, kali ini Bu Nanda akan memberikan contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Apa saja? Seperti yang biasa kalian lakukan ketika kalian ke sekolah. Apa saja? Datang ke sekolah dengan tepat waktu, menaati peraturan sekolah, menjaga fasilitas sekolah ya. Contohnya apa? Menjaga buku yang dipinjami dari sekolah, tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret bangku. Nah, itu menjaga fasilitas sekolah. Lalu menjaga nama baik sekolah, bersikap baik, sopan dan santun. Meskipun sesama teman pun juga harus bersikap baik ya. Kemudian kepada Bu Guru dan Pak Guru juga harus dan diwajibkan untuk bersikap baik, sopan, dan santun. Itu adalah contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Silakan dibuka buku paketnya halaman 48. Di halaman 48 ada gambar kegiatan atau aktivitas Siti dan ibunya setelah melakukan sholat subuh ya. Di situ Siti dan ibunya berdua memasak air menggunakan dua panci yang berbeda. Nah, dua panci tersebut Bu Nanda tampilkan di video. Dua panci tersebut adalah panci A dan panci B ya. Sebut saja panci A yang lebih besar dan panci B yang lebih kecil. Nah, setelah kita amati panci yang berisi air yang direbus tersebut, kita amati bagaimana ukuran panci tersebut, apakah sama? Ya, berbeda ya. Jadi ukuran panci A lebih besar daripada panci B. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, manakah panci yang lebih banyak berisi air? Panci A atau panci B? Panci A ya, karena dia memiliki ukuran yang lebih besar dan isinya pasti lebih banyak. Lalu jika kedua panci berisi air dididihkan, maka panci manakah yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Kira-kira yang paling lama A atau B? Ya, jawabannya adalah yang paling lama adalah A, karena dia membutuhkan energi panas yang lebih banyak juga, jadinya dia membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kalau yang B pasti lebih cepat. Setelah kita mengamati kedua panci yang berisi air yang akan dididihkan tersebut, berpengaruh kepada suhu ya. Jika dididihkan, pasti suhunya pasti akan tinggi ya, bisa mencapai 100 derajat Celcius lebih ya. Nah, jadi perubahan tersebut adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu tersebut juga akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang lain. Apa saja itu? Ada dua perubahan, yaitu perubahan pemuaian panas dan yang kedua adalah penyusutan. Apa perbedaan dari pemuaian dan penyusutan? Jika pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Jadi, jika memuai itu akan bertambah besar, bertambah panjang, bertambah lebar ya. Jadi, lebih. Kalau penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi diingat-ingat, kalau pemuaian itu terkena panas pasti akan bertambah
panjang, lebar, luas, dan lainnya. Kalau penyusutan itu terkena dingin, dia akan berkurang. Apa saja yang berkurang? Sama saja, berkurang panjangnya, lebarnya, luasnya, volumenya. Nah, itu disebut dengan penyusutan ya. Jadi diingat-ingat, kalau memuai itu terkena panas menjadi lebih besar. Kalau penyusutan terkena dingin itu akan menjadi berkurang ya. Itu adalah perbedaan dari pemuaian. Setelah Bu Nanda jelaskan apa perbedaan dari pemuaian dan penyusutan, Bu Nanda akan memberikan contoh-contoh dari pemuaian. Bisa dibuka buku paketnya halaman 52. Di situ adalah contoh-contoh dari pemuaian dan penyusutan ya. Pemuaian dan penyusutan ya. Contoh pemuaian lebih banyak ya. Yang pertama yaitu pemasangan kaca jendela. Jadi pernahkah kalian melihat ketika jendela dipasang? Jadi tukang kayu itu ketika memasang jendela, mereka itu akan merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Jadi diberi celah ya, jadi diberi ruang. Kenapa seperti itu? Karena tujuannya jika terkena panas kacanya nanti akan memuai. Oleh karena itu harus diberikan ruang agar ketika kena panas tidak terjadi pecah atau retak pada kaca ya, seperti itu. Kemudian ban sepeda, motor, dan mobil. Nah, jadi ban sepeda, motor, dan mobil itu kira-kira lebih baik diisi angin itu terlalu keras atau terlalu lembek, terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kira-kira bagaimana? Jadi, ketika memompa udara ke dalam ban sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Karena apa? Karena jika terlalu banyak nanti ban akan mengeras dan tidak nyaman dikendarai. Kemudian jika terkena panas matahari, nanti ban tersebut bisa akan meletus dan menyebabkan kecelakaan ya, seperti itu. Kemudian gelas kaca. Nah, di situ Bu Nanda memberikan gambar gelas kaca yang sudah retak. Nah, bagaimana kenapa bisa terjadi gelas kaca yang retak? Jadi, gelas kaca yang retak itu terjadi karena gelas tersebut masih basah ya, belum dalam keadaan kering, masih basah. Jika kita menuang air panas dalam keadaan gelas yang masih basah, pasti akan menyebabkan keretakan, bahkan bisa terjadi pecah pada gelas kaca tersebut karena terjadi pemuaian ya, itu. Kemudian contoh yang lain, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Siapa yang pernah mengamati bahwa rel kereta api itu di setiap relnya, di setiap sambungannya pasti dibuat ada celah antara dua batang rel. Kenapa seperti itu? Karena diberikan celah itu untuk memberikan ruang muai, sehingga jika terjadi ketika siang hari matahari sedang terik dan panas sekali, rel tersebut tidak melengkung ya. Jika dia tidak diberi celah, pasti nanti akan bertabrakan antara batang yang satu dengan batang satunya ya. Nanti pasti akan terjadi melengkung batangnya, besinya itu, kemudian nanti akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya, akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, ketika membuat sambungan rel kereta api diberikan celah agar tidak terjadi pemuaian sehingga yang menyebabkan rel tersebut sambungannya melengkung ya. Kemudian yang terakhir, pemuaian contohnya yaitu penggunaan termometer. Ketika kita suhu panas tubuh kita, pasti termometer, cairan yang ada di dalam termometer atau termometer yang digital seperti itu, pasti nanti akan naik ya, pasti akan panasnya akan naik. Nah, itu disebut dengan pemuaian ya. Termometer ini bisa juga terjadi pemuaian dan bisa juga
Seperti yang Bu Nanda sampaikan tadi, jadi termometer itu bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Ketika dia mengalami pemuaian, itu ketika dipakai untuk mengukur suhu panas pada tubuh kita. Kemudian, dia bisa mengalami penyusutan ketika sudah dilepaskan dari tubuh kita, kemudian kita tunggu beberapa saat, pasti nanti termometer tersebut akan kembali suhunya seperti suhu ruangan ya. Nah, itu dinamakan dengan penyusutan. Dia turun sendiri suhunya ya sesuai suhu ruangan atau suhu kamar ya. Itu disebut dengan penyusutan. Jadi termometer bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Kemudian contoh lain dari penyusutan, siapa yang pernah mengamati kawat atau kabel listrik dan telepon yang ada di jalan-jalan itu dibuat kabelnya tidak kencang. Jadi kabelnya itu atau kawatnya dibuat terlihat mengendur ya, tidak tegang ya. Dia terlihat mengendur. Kenapa dibuat mengendur seperti itu? Jadi tujuannya adalah untuk menanggulangi jika terjadinya ketika malam hari, kan malam hari dingin ya. Jadi penyusutan itu kan disebabkan karena dingin ya. Jadi ketika malam hari suhu dingin, kabel itu nanti akan tegang. Jadinya ketika dipasang mengendur ketika malam hari, dia akan tegang, pasti tidak akan mengalami kabel sampai putus ya. Jadi dia menyusut namun tidak akan membuat kabel tersebut putus karena dipasangnya mengendur ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari penyusutan. Dan yang terakhir adalah tadi Bu Nanda sudah sebutkan tentang kewajiban ya, yang kemarin juga tentang hak. Sekarang Bu Nanda sebutkan tentang tanggung jawab seorang siswa. Jadi selain hak, kewajiban, jadi seorang siswa itu mempunyai tanggung jawab. Antara hak, kewajiban dan tanggung jawab itu saling berhubungan ya. Jadi apa saja contoh-contoh tanggung jawab seorang siswa? Contohnya belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang telah diberikan dengan sebaik mungkin, disiplin dalam menaati tata tertib. Nah, seperti saat ini ya, ketika kita mengalami pandemi, kita belajar dari rumah, kita juga harus harus bertanggung jawab seorang siswa. Jadi jika Bu Guru dan Bang Guru memberikan tugas, sebaik mungkin dan secepat mungkin segera dikerjakan tugas sekolah dan diberikan kepada guru dan Pak Guru. Itu adalah tanggung jawab seorang siswa seperti itu ya. Baik, karena kemarin Bu Nanda belum memberikan tugas, kali ini Bu Nanda akan memberikan tugas dan tugasnya ada di Google Classroom. Ya, silakan nanti dibuka Google Classroom-nya, Bu Nanda akan memberikan linknya, kemudian segera dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke Bu Nanda ya. Baik. Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 1. Semoga materi yang sudah Bu Nanda sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.